mengumumkan pengumuman dan tadi kita jelas semuanya telah mendengar ilmu yang luar biasa dari setiap guru-guru kita, yang intinya kita ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cahayanya. Cahaya yang mana diturunkan dari Nabi kita Maulana Muhammad sampai kepada para sahabat, para aulia dan para pewaris-pewarisnya, dan sampai kepada kita sekalian. Tinggal kita mau terima baik, nggak terima nggak apa-apa, nggak rugi, karena kitalah yang beruntung. Ya, kita baca selawat sama Nabi, bukan Nabi yang beruntung. Nabi udah mulia karena yang selawatin langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya selawat kita? Kecuali balik kepada kita. Kayak apa? Kayak kolam udah luber air. Ya, diisi lagi, tumpah tuh airnya. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu udah cukup dari Allah selawatnya. Bahkan kerjaan Allah, kalau ditanya dunia ini sekarang apa yang kerjaan Allah? Kelajaannya Allah Ta'ala adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi yang untung itu kita yang bersalawat kepada Rasulullah. Dari mulai tadi kita diajak baca Ustaz Nur, Ustaz Jamal, Ustaz Oji, Ustaz Ramdhani, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi. Satu kali salawat diampunin dosa, diangkat derajat. Itu nggak ada pahala yang begitu melainkan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita duduk nih di ajli Rasulullah, setiap detiknya diampunin dosa kita Allah. Jadi kalau kita duduk di majelis taklim, ala manna wa salafuna salih wa ala manna wa nabiyuna maulana Muhammad. Saya duduk di majelis ini mengikuti orang-orang saleh terdahulu dan mengikuti Nabi besar Maulana Muhammad. Bersalawat Nabi SAW, untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita mau ngerti, nggak ngerti, kita mau tidur, kita mau ngapain aja di majelis, pahala kita bersama. Pahala bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nantinya nggak ada yang disebut namanya kebaikan tuh sia-sia, dan bukan disebut kebaikan kalau sia-sia. Makanya kita ini jangan pernah bosan. Sebenarnya kita ini gak bosan keimanan kita. Yang bosan itu apa ini? Nafsu kita. Nafsu malas, nafsu entar-entaran, nafsu loading, apalagi nafsu yang membuat kita jadi lalai sama Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau nafsu kita paksain buat baik, maka nafsu kita bakal tenang. Nafsu kita akan bahagia. Dan kalau udah tenang bahagia, dipanggil sama Allah, ya ayah Tuhan nafsun mutmainnah. Dan itu yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita dibujuk sama nafsu kita sehingga ditempatin nafsu kita sama setan, sama iblis. Jauh sama kebaikan, jauh sama orang-orang saleh, apalagi jauh sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya apa ya? Caranya setan mau ngejauhin antum sama Nabi Muhammad, caranya gimana? Antum dijauhin dulu di majelis taklim, dibikin entar-entaran, buat baik itu entar-entaran, gak mau segera. Apalagi dijauhin antum ini sama ulama-ulama Nabi Muhammad. Jauhin. Gimana sih caranya? Dibikin aja pikiran dia kesel, hati dia kesel sama setan. Setan yang bikin. Cari. Udah apa lagi? Jauh sama majelis, jauh sama ulama, jauh sama habaib. Udah sama ulama jauh sama keluarganya Nabi besar Maulana Muhammad. Udah nih, kalau udah jauh sama keluarga Nabi, pasti jauh sama yang namanya kebaikan yang lain.
udah jauh sama kebaikan-kebaikan yang lain, gimana dia mau dapat yang namanya husnul khatimah? Bagaimana dia mau dapat yang namanya kumpul sama Nabi kita Maulana Muhammad? Tadi Ustaz Muhyiddin bilang, Ustaz Abdul Razak, Ibu Ahmad, Ustaz Yasin, itu semuanya intinya apa ya? Intinya satu, jangan sampai kita jauh sama Nabi kita Maulana Muhammad. Karena kita duduk di sini nih bukan cuman kemauan kita doang, tapi izin Allah. Kalau Allah nggak izinin, tadi Ustaz Yasin bilang, bisa kita nonton bola, bisa kita di rumah ngopi ambil ngerokok, bisa di rumah main PK, bisa di rumah ngerjain kerjaan yang jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pengenin antum jam segini hari ini duduk di majelis Nurul Mustafa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang kayak gini mahal. Mahal nih. Mahal nggak mahal? Kenapa? Karena yang kayak gini yang bakal nyelamatin antum nanti di kala sakaratul maut. Kalau malaikat datang waktu sakaratul maut itu nggak ada harganya tuh, emas, intan, berlian, jabatan, tahta dan kerajaan nggak ada harganya. Tapi yang ada harganya dikala datang malaikat, itu malaikat gambarin antum lagi sholawat sama Nabi Muhammad. Berharga tuh. Dikala nanti sakaratul maut ini berharga nih. Antum lihat antum lagi asyik salawat sama Rasulullah. Dan Nabi salam, itu yang bikin antum punya hati adem. Antum punya hati nggak was-was dikala ngadepin sakaratul maut. Yang kedua lagi apa ya? Waktu nanti antum ditanya sama mungkar sama nakir. Hati orang aurin tuh yang namanya kuburan antum sama berlian, bukan sama tanah, sama emas dan segala rupa kemewahannya, nggak ada harganya, nggak bakal antum nengok sama itu yang namanya banda. Yang antum tengok apa? Dikala antum dibilang man nabiyuka, yang antum ingat, antum sedang mengucapkan marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya Husaini. Bahasa ini yang bakal nguntungin antum. Bahasa ini yang bakal bikin antum bangga. Ya Allah, anak bangga duduk di majelis para habaib. Anak bangga duduk di majelis Nurul Mustafa. Anak bangga duduk di majelis yang mana ulamanya ngajarin sholawat kepada Nabi Muhammad. Baru berasa di dalam kuburnya. Belum lagi padang mahsyar. Belum lagi siratul mustaqim. Jadi yang kayak gini ini nggak bakal berasa kecuali nanti. Oleh karena itu, jangan pernah antum sia-siakan warisannya para ulama terdahulu. Warisannya Habib Husain bin Abu Bakar Idrus. Ini warisannya Habib Husain bin Abu Bakar Idrus. Warisannya Habib Abdullah bin Muhsin. Warisannya Habib Abu Bakar Ghazik. Warisannya para aulia-aulia Allah yang ada di Indonesia. Tidak itu Sunan Gunung Jati, Maulana Ampel, Maulana Giri, Maulana Muria. Tidak itu warisannya ahli trim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Qas, Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad. Ini warisannya. Apa? Mencintai Nabi besar Maulana Muhammad. Mawaddah kepada Nabi Maulana Muhammad. Kalau itu punya ini warisan, pegang, jangan sampai dicolong orang. Apa dicolong orang? Ini panas kayak barak dalamnya emas. Barak dalamnya emas. Wah, bujukannya luar biasa. Apalagi zaman fitnah begini. Bujukannya luar biasa. Belum bujukan kerjaan, belum bujukan teman, belum bujukan pacar, belum bujukan yang antum intinya mau dipisahin sama wadah yang namanya wadah Nabiuna Maulana Muhammad. Panas dipegang. Paham nggak? Tapi kalau antum sabar, tadi dibilang sabar, ya, antum punya mawaddah, antum sabar, emas
yang ada bara segimana sih panasnya, sepanas-panas ini bakal mati, nanti bakal ente rasain emasnya. Kaya ente di akhirat. Amin. Karena memiliki Nabi besar Maulana Muhammad. Hasya wa kalla, ini nggak mungkin nggak. Semua udah kebukti sama Kiai Khalil Bangkalan, udah kebukti sama Kiai Nur Ali Bekasi, udah kebukti sama Kiai Abdullah Hainain, Kiai Muhammad Naim, Kiai Abdullah Syafi, Kiai Syafi Hadani, orang-orang Betawi maupun orang-orang Jawa, para kiai-kiai mereka yang memegang teguh mawaddah ini, yang akhirnya sampai sekarang manusia mendoakan beliau karena kecintaan beliau kepada siapa? Kepada ajaran Nabi Muhammad, kepada ahlul bait Nabi Muhammad, kepada junjungan Nabi Muhammad. Apakah mereka nggak sakit? Mereka sakit sebelumnya. Luar biasa ujian. Kalau kita punya ujian sekarang paling motor, bener ya? Motor nggak ada, mau jalan. Yesus. Apa lagi? Nggak ada duit, ya, buat beli bensin. Apa lagi ujian kita? Meriang badan dikit udah ngeluhnya kayak orang lumpuh. Aduh. Padahal cuman meriang dikit. Apa lagi? Ujian kita ini kecil dibanding orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu hadirin, jangan pun kita lihat sahabat yang tangannya putus buat Rasulullah, yang palanya putus buat Rasulullah, panah badannya banyak buat Rasulullah. Kalau kita bersahabat nggak mampu, jangan sahabat dulu deh, ya jangan sahabat dulu. Ente cerita salafun saleh yang ada di Hadramut aja, kayak cerita siapa? Syekh Abdul Rahman Akhdar sama Syekh Umar Baba Rahmah. Gimana Syekh Abdul Rahman Akhdar mau nerima muridnya Syekh Umar Baba Rahmah, karena Syekh Umar Baba Rahmah ini minta, wahai guru, aku mau jadi murid antum. Boleh, syaratnya satu, loncat dari gunung. Nah, sekarang Habib Hasan nyuruh loncat dari gunung enggak? Ustaz Abdul Razak, Ustaz Muhyiddin, Habib Ahmad, Ustaz Yasin, enggak nyuruh loncat dari gunung. Suruh istiqomah, enggak bayar. Masuk bioskop bayar, masuk GBK bayar. Mana? Ini duduk di sini cuma istiqomah doang, nggak bayar. Baca salawat sama Nabi Muhammad dapat pahala. Lihat yang terdahulu, ujiannya luar biasa. Antum cuma istiqomah. Istiqomah ini jangan sampai antum hilangkan begitu saja. Karena kalau antum hilangkan begitu saja, antum kali sekarang bisa ketemu sama guru-guru antum. Gimana? Nanti anak cucu antum nasibnya. Kalau sekarang aja, ya, antum mempertahankan kecintaannya luar biasa godaannya, ya. Gimana antum supaya pisah sama keluarga Nabi Muhammad, pisah sama ahli sunnah wal jamaah? Gimana nanti pertahanan anak cucu antum? Kalau antum nggak ngaji-ngaji, antum nggak bisa ajarin anak cucu antum untuk istiqomah kepada keluarga Nabi Muhammad, istiqomah ke jalannya Nabi Muhammad SAW. Nanti nih zaman mungkinan ke sono, ya 10-30 tahun akan datang kali. Kalau saya panjang umur, insya Allah panjang umur. Nanti antum bakal lihat lagi, akan ada lebih hebat lagi ujian-ujian pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu kalau nggak dari sekarang antum ikat hati untung untuk cinta, maka kalian akan tergoda dengan kemewahannya, akan tergoda dengan bujuk rayunya. Tapi kalau antum tetap sabit, natap hati antum, cinta hati antum, tidak berubah hati antum, maka selamatlah antum punya diri, antum punya keturunan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita selalu beristiqamah di jalan kebaikan sehingga
dengan istiqomah itu hancurlah dosa-dosa kita, hancurlah dosa kedua orang tua kita, hancurlah dosa istri kita, hancurlah dosa anak-anak kita, hancurlah dosa orang-orang yang kita cintai, berkahnya Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya pengumuman dan doa, kita fatihahkan buat anaknya Ustaz Abdul Razak,